Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Judul yang kita angkat kali ini adalah perbedaan mati akal dan mati nyawa. Sebetulnya kita tiap hari sudah ketemu ayat-ayat tanda-tandanya kalau kita peka. Ini akan kita alami tiap hari seumur hidup kita, yaitu mati akal atau disebut tidur atau pingsan. Sedang yang ini adalah mati nyawa. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Mati akal dan mati nyawa dua-duanya akan membawa karma. Karmanya mati nyawa adalah dengan reinkarnasi. Atau kita akan, jika belum sempurna sampai ke hadirat Allah Ta'ala, pulang rohnya, maka kita akan terlahir kembali dengan membawa karma. Kalau istilah Nabi Muhammad adalah membawa catatan amal di Lauh Mahfudz. Kitanya baru lahir, tapi kalau sudah ada catatan amal, lah siapa yang beramal? Ya dirimu dahulu, rekam jejakmu dahulu. Makanya di dalam Quran diterangkan, kau akan dilahirkan sesuai dengan bentukmu, sesuai dengan amalmu dahulu. Makanya manusia ada yang diciptakan, manusia, hewan, tanaman atau bendawi. Manusia pun bermacam-macam model, hewan pun bermacam-macam, tanaman bermacam-macam, dan juga benda bermacam-macam. Itu kalau kematianmu kematian nyawa. Kenapa? Roh nggak ada matinya. Sedangkan nyawa pasti akan ada ujung matinya. Nah, makanya kehidupan dunia hanyalah sepintas lalu. Tapi kehidupan akhirat itu selamanya. Jika selama kau tidak bisa kembali kepada Tuhanmu, maka kau pasti akan ketemu kehidupan. Kehidupan lagi, kehidupan lagi, kehidupan lagi. Hanya saja, kalau mati nyawa, kau akan lewati portal zero. Ibarat kau kehidupan mulai 0 sampai terakhir 100% kau mati. Maka jika kau belum bisa pulang kepada yang maha sempurna, maka kau akan terlahir kembali. Dan setiap kelahiran selalu lewat portal zero. Anak ulama sama anak bajingan pun suci ketika baru lahir. Anak manusia sama anak anjing pun suci ketika baru lahir, ya, di perbatasan portal gerbangnya. Keluar dari gerbang itulah kemudian membawa wujud, ini jadi wujud manusia, ini wujud anak anjing, dan sebagainya. Kemudian catatan yang lalu lah, karmanya yang lalu, membentuk qadha dan qadar. Si A akan ketemu kehidupan begini, si B ketemu kehidupan begitu. Loh, kenapa kok beda? Itu karmamu. Itulah disebut dengan qadha dan qadar. Ada takdir yang bisa dirubah, dan ada takdir yang azali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kematian nyawa, ya. Yang mati adalah nyawanya pisah, tetapi roh nggak ada matinya. Maka kehidupan roh terus berlangsung. Nah, sedangkan roh itu akan menempati dengan banyak perwujudan di dunia ini. Ada yang berwujud di dunia ini wujud manusia, ada yang roh yang di dunia berwujud binatang dan sebagainya. Roh tetap di alam roh di akhirat, sedangkan diturunkan ke dunia membawa badan kasar jasmani masing-masing. Roh tetap di akhirat, ya, yang saya sampaikan tadi, sedangkan jasmani di dunia. Ketika kita mau masuk ke alam dunia, saat di alam kandungan, Allah tiupkan roh, yang kata Allah adalah bagian dari roh Allah atau Allah Maha Roh, dan manusia adalah bagian dari unsur Allah. Kutiupkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Maka kemudian roh itu akan suluk di alam kandungan, ya. Kemudian roh itu akan keluar, muncul di dunia, membawa badan jasmania. Roh tetap di alam roh. Sedangkan di alam jasmania, manusia itu kemudian dibekali akal. Nah, akal itu adalah pembaca gelombang sadar, dan ada panca indera, alat membaca virtual. Maka keduanya pun akan mengalami, ya, meneruskan karmamu dahulu yang menjadikan kehidupan. Karmamu, kehidupan duniamu adalah apa yang kau lihat, cium, raba, dengar, dan rasakan dari meneruskan amalmu dahulu.
Jadi, kenapa kok kau begini-begini di zaman ini? Itu adalah dirimu sendiri sebetulnya yang membuat. Bukan kemudian kau menyalahkan Tuhan, kok kenapa nggak adil Tuhan begini? Kok sama yang itu kok begitu, aku kok begini? Batukmu kerewak ya. Itu adalah karmamu sendiri ya, Tuhan Maha Adil ya. Nah, itu adalah gambaran kehidupan dan kematian nyawa manusia. Jadi antara 0 sampai 100%, jika nggak bisa kembali pulang, maka 100% akan ketemu 0 lagi. Nah, itu tadi kehidupan dan kematian nyawa. Sekarang kita bahas yang kedua. Ini adalah kematian, apa tadi? Akal ya. Akal ketika tidur, akalnya akan hilang. Begitu akalnya hilang, panca inderanya nggak fungsi. Maka seluruh catatan akalnya akan ikut hilang. Kau di dunia, di alam kesadaran punya anak, punya istri dan sebagainya. Tetapi begitu kau hilang akal, istrimu hilang, pekerjaanmu hilang, anak istrimu nggak ada ya. Masuk ke dimensi lain, yaitu alam bawah sadar, alam di bawah sadar akalmu. Kehidupannya menjadi berubah ya. Mimpi di alam mimpi rasa nyata. Perhatikan ya. Ini adalah kematian akal. Yang pertama, kau adalah lewat bangun dari tidur. Yang ada pertama kali siapa? Dirimu. Dan kemudian terakhirnya apa? Tertidur lagi. Yang terakhir yang ada siapa? Juga dirimu. Mana kehidupan seharian yang kau alami? Hilang. Dengan hilangnya akalmu. Inilah hari demi hari ya. Kau di sini lahir. Kau lahir. Kau begini bangun. Kemudian di sini tidur. Saat kau tidur, kemudian kau bangun tidur lagi. Kemudian tidur lagi. Bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Seperti Mbah Surip. Jelas ya? Tapi perhatikan sini ya. Jika ini lewat kematian nyawa, ini kau lewat kematian akal. Maka pertanyaannya, saat sebelum tidur ya, kau punya hutang 300.000. Ya, sebelum tidur ya. Maka kau bangun tidur, punya hutang nggak 300.000? Punya! Betul? Jelas? Kau punya suami namanya Mbah Suroto. Ya, sebelum tidur. Waktu bangun tidur, suamimu sama nggak? Sama. Ya, jelas ya? Karena apa? Karmamu berlanjut, betul nggak? Ya. Ketika kau mau tidur, karmamu belum selesai, toh? Betul ya? Nah, begitu bangun dari tidur, karmamu yang terjadi apa? Seolah-olah kau ketemu kehidupan yang sama seperti kemarin, tinggal meneruskan, betul nggak? Nah, ini beda cerita ya. Kau akan diriset ulang ya. Kau dibikin lupa sama sekali dengan kehidupan yang lalu karena kau lewat kelahiran atau lewat portal zero. Nah, di sini makanya ada lingkaran waktu ya. Jam 00,00 terakhirnya jam berapa? 24.00. Betul nggak? Saya tanya. Jam 24.00 sama nggak dengan jam 00 di waktu besok? Sama, betul ya? Jika kau nggak bisa mi'raj hari itu, maka kau tidak ketemu 0 aksen berikutnya. Padahal harusnya jam 0 sampai jam 24.00. Tapi kalau kau bisa mi'raj, maka kau ketemu 0 aksen. Bukan jam 24.00 atau jam 00 lagi, tapi 0 aksen, 0 aksen. Itu matematika, itu fisika ya. Nah, karena kau nggak lewat kematian, kamu nggak lewat kelahiran. Jelas ya? Karena kau lewat tidur, maka ujungnya adalah ketemu bangun tidur siklus. Nah, makanya kau akan ketemu hari demi hari selama di dunia, selama kau masih hidup, belum mengalami mati, kau akan rasakan hari-harimu seolah-olah berlanjut, betul nggak? Padahal nggak ada berlanjut itu. Yang ada adalah kau ketemu hari yang sama sebetulnya. Yaitu apa? Kemarin ketemu hari ini nggak? Sekarang ketemu hari ini. Besok bangun dari tidur ketemu hari ini lagi nggak? Ketemu. Ceritamu berlanjut nggak? Berlanjut. Hutang 300.000 ketemu nggak besok? Nah, jelas ya. Nah, ini dia. Inilah kematian akal dan ini kematian nyawa. Jelas? Yang ini begitu kau mati, kau akan masuk alam yang ruhaniah ya. Sampai kemudian ada bapak ibumu ya, yang dipilih Allah untuk melahirkan kau kembali. Karena apa? Ada ikatan, kesamaan, garis takdir ya. Kenapa kau kok dilahirkan lewat orang tua itu? Ada garis takdir yang ketemu sama orang tuamu. Nah, kau di sini ya, di Indonesia tuh nggak? Tepatnya masyarakat Tegal. Ada nggak orang yang lahir di Australia? Katanya ada. Orang lahir di Norwegia ada nggak? Katanya ada. Tapi nggak usah ngurus ya. Kau fokus saja di duniamu sendiri. Tapi ada nggak dunia orang lain? Ada. Karmanya orang beda-beda, jelas? Nah, ketika kau tertidur, begitu hilang akalmu, hilang nggak pengetahuanmu? Lumpuh akalmu, lumpuh pengetahuan, nggak? Nah, berarti apa? Begitu akalmu hilang, maka
catatan amalmu di dalam akal kemudian hilang sama sekali. Kalau misalkan ya, ada Abdul Somad ya, doktor, LC, PhD, lulusan Kairo, Mesir, tidur, hilang nggak akalnya? Berbekas nggak kedoktorannya? Nggak membekas ya. Nah, saat itu ketika sudah hilang akalnya, maka dia masuk ke alam gelombang. Karena apa? Apakah panca inderanya fungsi? Tidak. Ya. Apakah akalnya fungsi? Tidak. Tapi ada kehidupan lain di alam gelombang lain ya. Bisa jadi dia bermimpi ya enggak? Padahal orangnya waktu tidur akalnya jalan nggak? Enggak loh. Waktu tidur loh dilihat orang akal jalan. Nggak jalan. Tapi saat tidur dia ketemu alam mimpi di bawah alam sadar atau ketemu alam mimpi di alam mimpi, rasanya nyata nggak? Di alam mimpi saat mimpi dikejar anjing rasanya nyata? Betulan? Takut? Lari? Sungguhan? Padahal cuma alam gelombang. Akalmu nggak jalan. Kau saat keluar dari batas akal, maka kau sudah tidak di dunia lagi. Mimpi itu bukan dunia. Karena yang namanya dunia adalah akalmu jalan, panca indera fungsi, itu enggak? Tetapi ada dunia di alam bawah sadar. Namanya alam di atas di bawah sadar. Itulah alam di bawahnya akal. Ya, jelas ya? Ada juga alam di atas akal. Atau disebut alam roh, atau disebut alam akhirat. Semuanya hanya tentang gelombang. Gelombang hanyalah gelombang ya. Tetapi jika gelombang terbaca oleh akal, maka gelombang range tertentu itu menjadi kenyataan dunia. Kemudian mewujud menjadi kehidupan dunia. Awalnya berupa apa? Gelombang. Demikian juga sinyal handphone. Pernah kalian lihat sinyalnya? Nggak ada. Nggak pernah lihat. Betul nggak? Tapi ketika kau pakai handphone, ada alat baca sinyal. Atau apa? IC PA dan sebagainya. Itu kan? IC penguat sinyal dan sebagainya. Receiver dan sebagainya. Maka sinyal itu kemudian berubah menjadi diaplikasikan menjadi audio atau visual. Bisa dipakai telepon, betul nggak? Juga bisa dipakai video call, betul nggak? Padahal tersalurnya lewat apa? Gelombang. Demikian juga Allah dan nurnya saja awalnya. Antara Allah dan Rasulullah itu sendiri, itu nurun ala nur ya. Tetapi kemudian terurai menjadi ada alam manusia, ada alam jin, ada alam peri, mambang, dewa-dewa, binatang, tanaman, siluman, ataupun bendawi. Kenapa? Gelombangnya terbaca oleh alat membaca gelombangmu. Kira-kira saya tanya, duluan mana? Dunianya apa akalnya? Duluan akalnya. Kalau akalnya ada, dunianya ikut ada, betul nggak? Kalau akalnya hilang, dunia ikut hilang. Inilah ya. Kau harus tahu bedanya. Kau harus menguasai kematian akalmu dan kau harus menguasai kematian nyawamu. Kenapa? Di balik itu dua-duanya ada kehidupan akhirat. Yang itu harus kau temukan sekarang saat kau masih hidup. Kalau kau nunggu mati ini, kau nggak bisa kenal Allah. Kenapa? Di duniamu nggak kenal Allah. Apalagi di akhirat lebih buta lagi. Maka selagi kau masih hidup, carilah guru ya yang bisa mempertemukanmu pada ayat. Masuklah kamu dalam Islam secara kafah menyeluruh. Udkhulu fisilmi kafah. Kafah menyeluruh berarti apa? Kamu masih hidup, tapi rohmu bisa naik. Bisa masuk akhirat dan mi'raj. Dan karena kau masih hidup, akalmu dan jasmaniahmu masih jalan. Betul nggak? Akalmu untuk dunia, tapi rohmu untuk akhirat. Belajarmu di dunia, saat ada guru rohani, ada rasul di zaman sendiri, ada ulama. Tapi prakteknya, kau bisa menembus praktek di akhirat. Kau bisa naik turun gelombang, kau bisa mi'raj. Karena Nabi sampaikan, as-sholatul mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu bukan hanya cuma Nabi tok yang bisa. Misal saya pun bisa ya. Jangan khawatir ya. Gak cuma misal saya tok ya. Tapi apa? Orang-orang beriman. As-sholatul mi'rajul mu'minin. Mu'minin itu bukan orang tunggal ya, tapi jamak orang-orang beriman. Bukan orang beriman tok, satu orang enggak ya. Tapi orang-orang beriman. Maka kau harus pelajari ini. Ini ilmunya diterangkan secara lengkap, detail. Secara teori yang ilmiah ya. Dan juga metodologik dan yang waris ya. Dan juga sistem yang mutlak di kampus elite taklim makrifat. Jadi kita sudah ada gambaran ya. Kalau kau belum kenal Allah di dunia, yang mana kau harus kenal lewat pertama adalah syahadatmu. Syahadat itu apa sih? Kau mulai ketemu Tuhanmu dan Nabimu, betul nggak? Ketemu kau saksikan, ketemu kau lihat dan kau saksikan. Saksi berarti melihat dalam ikatan ikrar sumpah, betul ya? Bunyinya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pertanyaannya, jika kau nggak pernah ketemu Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah di dalam syahadatmu, maka kau kenal Allah? Kau kenal Nabi Muhammad utusan Allah? Lah kalau nggak kenal,
di dunia. Lantas ketika kau mati, kemudian ada pertanyaan kubur, man rabbuka, kenal kau? Man nabiyuka, kenal kau? Maka saya pastikan semua umat Islam yang tidak bersaksi dalam syahadatnya akan sesat di pertanyaan kubur. Karena dia nggak kenal. Bayangkan ya, kesaksian itu adalah di dua dimensi ya. Jasmanimu melihat wujud, rohanimu melihat nur, dan sampai ujungnya nur. Maka jasmanimu kenal Allah yang wujud di dunia. Dan rohmu kenal akan Allah yang sumbernya nur yang di akhirat. Maka bayangkan jika orang kemudian mati, baru hilang akalnya saja, ditanya, man rabbuka? Bisa jawab? Lumpuh akalnya. Maka hilang kesadaran akalnya, betul nggak? Maka pengetahuanmu, hafalanmu di alam akal. Nama Tuhanmu Allah, bisa kau jawab? Kecuali kau di dunia mempunyai pengetahuan roh, betul nggak? Barulah kau punya pengetahuan dalam roh, ada pertanyaan roh, bisa jawab? Sekali lagi ya, kalau kau di dunia hanya punya pengetahuan akal, kau punya ilmu akal, tapi begitu mati, masuk ke alam roh, kau ditanya pengetahuan roh, akalmu fungsi nggak? Ditanya, man roh bukan bisa jawab? Man nabi bisa jawab? Sekarang saya terangkan logikanya. Jika kau di dunia telah ketemu udkhulu fisimi kafah jasmani rohani, kau di dunia masih hidup, tapi kau ketemu pengetahuan ilmu roh, ketemu kesaksian akan Allah yang roh, kesaksian Nabi Muhammad utusan Allah yang di alam roh, ya, kau di dunia tapi punya kemampuan ilmu pengetahuan roh, ya, di alam roh, yaitu kitab qadim. Maka begitu mati di alam roh, pertama alam roh yang awal adalah alam kubur. Ditanyalah, man rabbuka? Kau bisa jawab? Bisa. Man nabiyuka? Kau bisa jawab? Bisa. Lantas bagaimana nasib orang-orang yang dia di dunia tapi tidak punya pengetahuan alam roh, tidak pernah bisa masuk alam roh, tidak ketemu guru roh, dan tidak kenal Allah dan Nabi Muhammad di alam roh? Bagaimana dia siap dengan pertanyaan alam roh? Goblok. Jelas? Ini yang nggak pernah kau bayangkan ya. Akalmu lumpuh saja sudah nggak ngerti apa-apa. Lolok. Apalagi nyawamu terputus. Hilang nyawamu dari badan kasarmu, terpisah. Semua yang baru kembali ke alam baru. Dulu jasmanimu nggak ada, kemudian diadakan. Maka kembali ke ditiadakan kembali. Akalmu dulu nggak ada, kemudian diadakan dan kemudian ditiadakan kembali. Betul nggak? Yang awalnya roh kembali kepada alam roh. Pertanyaannya, kau kenal Tuhanmu dan kenal Nabimu, maka pasti sesat gak kau di akhirat? Itulah yang kata Nabi, jika mereka sesat di dunia, maka di akhirat lebih sesat lagi. Summum bukmun umyun fahum la yatir fahum la yubsirun. Siapa yang belum kenal Allah di akhirat di dunia nggak mungkin kenal Allah di akhirat, betul nggak? Siapa yang nggak dapatkan surga di dunia nggak akan dapatkan surga di akhirat. Cari itu semua ya. Ini cara praktek membuktikan, bukan teori, bukan rasan-rasan dogma atau pengetahuan akal. Ini jika kita masuk dimensi rohani, akal yang ngikut. Kenapa? Kau masih hidup. Tapi ketika kau mati, kau masuk akhirat, kau masuk alam roh, akalmu nggak bisa ngikut. Dan pengetahuan akalmu dan pengetahuan rohmu pisah, nggak ketemu. Jelas? Jadi, saya pastikan ya, ulama-ulama kayak Ustadz Gus Buya Habib dunia nggak akan ngerti metodologi ini. Bodoh, tolol ya. Mereka pasti sesat di akhirat. Karena mereka sesat di dunia. Silakan dibantah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Di channel YouTube Taklim Ma'rifat ya. Sebarkan kemana-mana. Inilah kabar gembira di akhir zaman. Kebangkitan agama akhir zaman. Lewat kebangkitan tasawuf ilmiah yang diusung oleh Taklim Ma'rifat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Sebarkan kemana-mana. Logik tinggi nalar ilmiah dan kebayang untuk bisa dibuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.